Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih kakak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah sehat kakak. kakak. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta Kak Diki lah untuk memimpin doa supaya acara hari ini kita dapat berjalan dengan lancar ya Kak. Silahkan Kak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Sesuai agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Anggita. Untuk pelatihan Kak Anggita ya nama saya sekarang ya. Iya. Aduh, Anggita mana tuh Kak Diki? Oke, makasih Kak Diki. Iya, Kak. Oke kakak-kakak, sebelum mulai materi baru, saya mengingatkan kembali kakak-kakak untuk tugas-tugas yang di LMS. Semoga kakak-kakak semua bisa mengerjakan dengan baik. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan dan ada beberapa juga yang masih belum mengantarkan tugasnya. Jadi untuk kakak-kakak yang masih belum mengerjakan, dapat dilanjut ya Kak pengerjaan modul selanjutnya karena kalau kakak tidak melanjutkan nanti di penilaian susah juga saya gitu. Kemudian ada beberapa juga yang sudah mengisi beberapa orang tuh. Yang lainnya masih banyak yang belum mengerjakan sama yang refleksi kemarin itu juga hanya beberapa orang yang mengantarkan ya Kak. Nanti kalau numpuk-numpuk kakak sendiri yang susah gitu. Oke. Eh, mengenai tugas di LMS apa ada kendala Kak gitu? Sebelum kita masuk materi yang baru. Maaf ya Kak, saya kurang enak badan soalnya. Udah 2 hari nih meriang gitu. Jadi kalau suara saya kurang keras, nanti bisa di room chat ya Kak, sampaikan. Kak Sari gimana, sehat? Oke kakak-kakak, kita mulai aja. PPT-nya terlihat tidak Kak-kakak? Terlihat kak. Terlihat? Terlihat kak. Oke, terima kasih. Ini mungkin jam-jam ngajar ya? Iya Jam-jam kak. ngajar kakak-kakak ya? Iya kak. Iya, Ya saya kalau soalnya boleh. siang nanti ada acara. Mm-mm. Ada yang, Nanti ada yang di lapangan nih sambil Zoom? kami lagi istirahat kak. Oke, terima kasih. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke modul 1.3 ya, Kak. Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jaringan saya agak susah karena hujan di sini, Kak, gerimis. Di Perawang aman jaringannya, bagus. Nol di Perawang kak. Gimana? Iya, soalnya tadi juga saya masuk Zoom itu apa? Agak lambat tadi karena jaringannya nih susah. Oke, Oke kakak, saya ingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama ya kak. Kakak selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, karena kalau kamera kak nanti kakak pas di record itu terlihat keaktifan kakak atau kehadiran kakak. Makanya harus selalu on cam ya kak. Kemudian hadir seutuhnya. Nah, untuk kehadiran nanti juga ada absennya. Saya ingatkan lagi, siapa yang hadir tepat waktu, siapa yang hadir cuman absen, nanti semua ada ya, Kak. Selanjutnya menghargai waktu. Nah, seperti tadi kita udah kayaknya telat 15 menit, nggak apa karena jaringan juga terkendala jaringan. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand
apabila Kakak ada yang disampaikan atau bertanya. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seperti yang tadi jaringan atau kendala yang lainnya nanti itu hal yang wajar ya Kak apabila terjadi ke depannya. Selanjutnya, ya tujuan sesi kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu dan Bapak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, agenda kita hari ini ya, yang pertama yaitu melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian agenda kita hari ini, sebentar ya Kak, siapa nih yang join? Kak Romi sudah masuk belum? Belum ya? Kak Romi Fasro. Oh, udah. Hmm, Bentar ya Kak. Hmm. Oke, kita lanjut. Agenda kita yang pertama yaitu 5 menit ke depan pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit ke depan aktivitas 1 role play, bermain peran. 15 menit ke depan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit ke depan, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir, 5 menit terakhir yaitu penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke, Kakak, di sini nanti kita materinya nanti akan kita mempraktekkan ya Kak, nanti saya bagi kelompoknya berpasangan berdua dan itu nanti kita akan melakukan menghitung denyut nadi sebelum kita melakukan ada nanti videonya sebelum melakukan aktivitas berapa denyut nadi Kakak, nanti Kakak tulis dan sesudah melakukan aktivitas nanti berapa hasil denyut nadinya. Oke Kakak, selanjutnya ini jaringannya. Hmm. Oke, sekarang bagaimana
praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Sekarang kakak semua tulis di room chat aja, kakak ketikkan. Menurut kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan kak. Hmm. Iya Kak Wan, di sini jaringannya susah soalnya habis hujan nih. Kak Iwan belum login ya, belum gabung ya? Hmm, oke. Oh, Kak Nuzirwan baru join. Dari mana Kak? Tumben nih lama Baru nih. Istirahat habis ya? dari kelas tadi. Oke Kak. Lanjut Kak. Ini kita tulis di room chat aja. Silakan Kak ketik di room chat jawabannya. Kakak-kakak ada yang mau raise hand? Boleh, silahkan. Eh, coba dari Kak Diki lah, apa tuh refleksi dan umpan balik siswa pengalaman mereka setelah setiap aktivitas. Umpan balik dari teman sekelas dan guru juga penting untuk meningkatkan keterampilan mereka. Coba Kak Diki. Refleksi umpan balik Iya. yaitu mengulangi kembali apa yang dipraktekkan apabila siswa yang sudah ahli dalam gerakan
yang kita lakukan pada saat pembelajaran, Kak, dapat Iya. dan memberitahu gerakan yang baik kepada teman-temannya. Seperti itu. Oke. Oke, mantap. Kasih jempol dulu. Kemudian Kak Arisna, di bawah Kak Diki tadi, Kak Arisnawati. Siswa apa tuh? Aktif. Oke. Seperti apa tuh Kak gitu? Kita sharing-sharing nih sama Kak Arisna. Kak Arisna, dengar nggak suaranya? Atau Kak Wan Nurhaliza nih. Silakan Kak Wan. Siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik. Iya. Tentang pentingnya kesehatan. Atau Kak Deni Nurhandayani nih. Proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Oke. Coba Kak Deni, saya mau dengar suara Kak Deni lah. Ya Kak, Ini sini agak iya. ramai ini. Soalnya ada banyak Oh ya, tamu. Iya. Maka kami hanya masih mendengarkan. pagi nih. Iya. Hah? Heeh. Gimana tuh Kak Deni? Proses pembelajaran yang bagaimana gitu? Ada tamu pula ini. Gini Kak, maksudnya yang kalau Iya. dia berpusat pada peserta didik, intinya ya peserta didiknya itu yang aktif Kak. Maksudnya guru mungkin hanya seperti di awalnya menanyakan dengan mengajukan pertanyaan tematik. Dengan pertanyaan tematik, tapi siswa yang berpikir dia dengan materi yang kita katakan, tapi kita awalnya kita berikan pertanyaan tematik. Jadi di situ siswa yang berpikir, sehingga siswa mengajukan menjawab pertanyaan dari pertanyaan tematik yang dibuat, sehingga di situ timbullah jadi hidup suasana kelasnya guru menanyakan tematik, siswa yang menjawab dengan jawaban-jawaban yang siswa itu yang punya Kak. Ya itu Kak maksudnya Kak. Oke, iya betul. Mantap, mantap. Pemahaman yang sangat luar biasa ya, Kak Deni. Terima kasih, Kak Deni. Oke, tadi Kak Romi resen. Silakan Kak Romi. Halo Kak. Ya. Gimana kabar, sehat Kak? Saya 2 hari nih demam. Oh Jadi, iya Kak. Itu pertanyaannya oke. tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya Kak ya Kak? Berarti itu pendekatan yang kita menempatkan siswa itu sebagai pusat Kak, sebagai pusat proses pembelajaran dalam pembelajaran di kelas. Berarti dalam artian kita itu sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan kemudian mengembangkan pengetahuan mereka itu sendiri, itu aja. Itu Kak, menurut saya. Keren. Oke, mantap. Luar biasa Kak Romi jawabannya. Ya, Nih, keren-keren nih Kakak. Semua nih. Berarti udah baca modulnya nih ya? Semuanya? Sedikit-sedikit Kak. Oke, nah gitu mantap. Terima kasih ya Kak Romi pemahamannya. Oke. Ya seperti yang udah tepat. Karena kalau berdiferensiasi kan berpusat kepada peserta didik pembelajarannya. Jadi memang benar tadi yang Kak Deni dan Kak Romi sampaikan, kita hanya memfasilitasi anak-anak itu, kita hanya mengarahkan bagaimana jalannya pembelajaran, tetapi anak-anak itu harus terlibat aktif dalam prosesnya ya kakak-kakak semua.
Oke, selanjutnya. Kakak perhatikan sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau guru? Nah, kayak kita seperti guru PJOK, sepertinya masih banyak menggunakan itu ya kayak proses pembelajaran komando di kakak-kakak semua. Seperti kita semua kebanyakan guru PJOK, tapi mungkin ada beberapa yang sudah tidak terlalu menerapkan proses komando. Cuman kalau apalagi di SD, mungkin jenjang SD masih banyak yang melakukan seperti itu ya Kak, karena kalau tidak melakukan penerapan seperti ini di awal pembelajaran itu agak susah sih, kayak kita membariskan anak, apalagi di kelas-kelas rendah saat kita mau pemanasan, kita nggak bisa langsung, coba nak mengarahkan ke peserta didik langsung, pasti kita yang mengarahkan anak-anak. Coba saya mau dengar dari pendapat kakak semua, silakan ada yang raise hand. Menurut kakak gimana nih? Apa sudah terjadi gitu di kelas-kelas kakak selama ini proses pembelajaran yang seperti apa gitu? Kita sama-sama sharing aja Kak. Silahkan. Apa selama ini kita menggunakan penerapan yang seperti apa gitu. Jadi nanti kita sama-sama belajar, sama-sama sharing lah di sini. Coba Kak siapa nih? Ayo silakan Kak. Ayo, masih pagi nih. Mana nih suara PJOK, guru PJOK ini bisa keras-keras suaranya nih. Kak Ega, coba Kak Ega. Kak Sari, gimana? Kak Sari SMA kan? SMA ya? SMK ya? Kak. Ya? SMK. Wah, SMK coba. Seperti apa Kak? Karena kami kan banyak SD nih gitu. Kalau saya di SMK nggak jauh, nggak jauh dari kayak zaman dulu kita diajarin di sekolah juga. Jadi guru masuk, absen, baris, pemanasan gitu. Apalagi kalau SMK lebih gampang, mereka udah tahu aturan Iya, alurnya. benar-benar. Jadi dari pengalaman SD SMP mereka sudah ambil posisi sendiri kadang gitu kan. Apalagi guru olahraganya perempuan, cerewet, suka ngambek gitu tuh. Kadang masih suka ngambek, namanya juga cewek gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti mereka tidak bagus tuh kan, betul. Gitu. Memang ancaman-ancaman itu memang selalu ada dan masih ada. Terus ya itu masih fluid juga masih banyak. Jadi paling mereka kalau misalnya yang saya pahamin, yang masih saya lakukan tentang berproses ke anak, berpusat ke anak itu masih yang seperti ini. Ayo, ini ada teknik dasar voli. Siapa yang tahu gimana cara melakukannya? Nanti dikasih bola ke dia, melakukannya seperti ini. Ayo, ada yang lebih tepat. Nah, gitu. Jadi dikasih interaksi aja ke mereka. Nanti ada 2-3 orang udahan maju. Nanti disuruh temannya menilai. Gimana? Mana yang paling bagus? Mana yang paling tepat? Gitu loh kan? Udah nanti dipilih salah satu ya yang paling tepat itu nanti kita evaluasi lagi sama-sama bareng. Nah gitu setiap teknik dasar dan yang lain-lainnya saya lakukan masih Kak. Jadi masih berpusat ke anaknya, paling mereka menyampaikan
menyampaikan pendapat mereka aja tentang yang saya tanya atau yang mau didiskusikan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk minat kalian mau gimana belajarnya sekarang, nah itu yang belum dapat sama saya tuh lagi gitu metodenya. Gitu. Yang saya mengerti masih yang penting nggak guru menceritakan dari A sampai Z gitu tuh. Sekarang anak ya yuk kalian mengeluarkan pendapat kalian baru nanti kita sama-sama evaluasi, masih seperti itu Kak. Oke, mantap Kak Sari. Iya, jadi kita tahu gitu proses SMK seperti apa, SMP seperti apa ya Kak, karena jenjang kan beda-beda ya. Setiap jenjang kan mempunyai cara kita mengajar yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Kak Desi, Kak Sari. Oke. Kalau di SMK sudah enak Kak, karena mereka sudah punya punya apa namanya tuh kenangan yang di SD di SMP, jadi nggak sebegitu susah ngaturnya. Tinggal kita arahkan ya Kak ya, itu aja sih. Oke Kak Nuzirwan, silakan Kak Nuzirwan. Ya, terima kasih Kak. Kalau masalah pembelajaran di sekolah, apalagi kita sudah sama-sama mempraktekkan semuanya, itu kalau di SD kita tetap komandokan anak-anak kita supaya kondisinya lebih tertib. Kembali kita kepada strategi pembelajaran penjas. Kita kan ada belajar dari strategi dulu. Apa strategi yang akan kita berikan, tapi kita harus tetap mengkomandokan anak. Dan juga kalau di SD kan lebih banyak permainan. Nah, kembali kita kepada tujuan pembelajaran penjas itu. Tujuan pembelajaran penjas itu salah satunya kan mengantarkan anak didik ke dunianya, senang bermain di dunia tersebut sesuai tingkat usianya. Kita buat permainan, kita sesuaikan dengan tingkat usianya. Kalau misalnya anak itu kelas 1, kelas rendah, kita buat permainan yang menantang, tentu nggak cocok. Jadi itu. Jadi kalau permainan itu tetap kita komandokan, apapun bentuk permainannya, kita ajarkan ke anak, tetap kita harus komandokan, harus kita kondisikan. Apalagi sifatnya kita memberi permainan itu sifatnya berkompetisi. Nah, anak senang berkompetisi, itu kita sesuaikan tingkat usianya. Dan tujuan penjas itu kan yang keduanya kayak apa namanya, bagaimana supaya anak itu tidak jenuh. Contoh tadi anak itu pagi belajaran matematika, habis itu belajaran IPA, pelajaran PKN. Sekarang kita di penjas kita masuk lagi teori, tentu anak itu jenuh. Sementara tujuan kita supaya anak itu tidak jenuh. Makanya kadang-kadang ada pertentangan antara kita dengan kepala sekolah, apa namanya, dengan kurikulum. Sebenarnya kalau bisa anak itu praktik aja ya, ini untuk menyenangkan. Jadi anak itu harus kita komandokan biar anak itu terkondisi. Itu tergantung strategi kita. Yang pertama strategi itu contoh, kita mengajak anak ke lapangan, tentu kita kondisikan lapangan yang nyaman dulu, yang aman, nyaman untuk anak. Kalau udah tahu lapangan kita banyak batuan, kita bawa juga ke sana, itu beresiko bagi anak. Jadi pembelajaran itu tergantung jenjang, SD, SMP, SMA, seperti yang disampaikan Kak Saryanti tadi. Itu kalau SMK mungkin lebih mudah kita mengarahkan. Kalau SD tetap kita pandu. Mungkin istilahnya yang Kak Anggi bilang tadi, mungkin lebih banyak fluid, membunyikan fluid. Yang saya selama ini yang sudah saya praktekkan. Tapi kan kawan yang lain mungkin strategi yang lain gitu. Gitu Kak Anggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nuzirwan. Pemahaman yang sangat luar biasa ya Kak. Inilah nih gunanya kita sharing-sharing ya Kak. Jadi sama-sama ngerti gitu, sama-sama tahu proses belajar seperti apa kita di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak Kak Nuzirwan. Oke. Sama.
Oke, selanjutnya kakak perhatikan video ini ya Kak. Jaringannya agak susah jadi tunggu sebentar ya Kak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more. They enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Nanti saya kirim linknya ya Kak. Karena jaringannya memang luar biasa. Oke, dari video tadi seperti yang Kakak sudah lihat, di mana proses pembelajaran diferensiasi atau SCL ini lebih berfokus kepada partisipasi kita siswa dalam memberikan keputusan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Nah, di mana kita harus saling melibatkan siswa. Memang menjadi tantangan yang kakak semua, tantangan yang sulit bagi kita, yang mana sebelumnya kan kakak sudah mencoba dan terbiasa mungkin seperti gaya-gaya komando, gaya-gaya yang tadi sudah kita bahas, strategi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Cuman dalam hal ini kita memang harus memberikan dan membuat anak-anak itu
menjadi lebih aktif lagi gitu dalam proses pembelajaran. Selama ini mungkin kita ya udah ke lapangan, kasih bola, kita tinggal. Mungkin ada beberapa yang sebagian guru PJOK yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan di kelas kita ini semua ya Kak, tidak ada yang seperti itu. Seperti itu ya Kak, karena sekarang nih kita diawasi semua ya Kak dalam proses belajar dari kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain, dan mungkin kesadaran dari diri kita juga sih untuk supaya pembelajaran PJOK ini kita tidak dianggap cuman pelajaran tambahan gitu, tambahan di sekolah yang ya udah kalau misalnya nggak masuk PJOK nggak apa-apa gitu, nggak penting-penting kali gitu. Dan sekarang karena adanya PKG ini, nah dari sinilah kita sama-sama belajar ya Kak, supaya siswa juga sangat-sangat menunggu kehadiran kita gitu. Oh ya, Bapak ini tidak masuk ya gitu. Kenapa? Padahal kami senang loh belajarnya, karena banyak sekali kayak permainan-permainan baru, atau kalau zaman sekarang kan kayaknya udah lebih mudah ya Kak, ada dari YouTube, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari internet yang menarik siswa itu untuk dalam proses belajar gitu. Oke, selanjutnya. Nah, mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, ini kakak semua. Role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran kita. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik memahami gerak fundamental. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan per asesmen efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, nanti inilah tujuan pembelajaran kita Kakak. Supaya peserta didik dapat memahami. Nah, memahami gerak seperti apa. Nanti ada beberapa gerak yang kita praktekkan, nanti saya bagi kelompoknya. Satu kelompok itu 2 orang, yang satu mengamati, yang satu melakukan. Kemudian gantian lagi, yang satunya melakukan, satunya mengamati, seperti itu. Denyut nadinya ya Kakak. Oke. Oke, ini sudah kakak-kakak lihat di PPT saya. Langkah-langkahnya yang pertama, fasilitator membagi peserta. Kemudian menampilkan pilihan gerak, nanti ada 5 gerakan yang kakak-kakak pilih. Apa saja ya kakak mau melakukan gerakan itu. Gerakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling kakak suka. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung dulu denyut nadi kita berapa. Ya. Nah, kemudian catat pilihan gerakan. Nanti kakak tulis, misalnya contoh gerakan 1, berapa denyut nadinya. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian yang ke-8, peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke. Nah, nanti bentuk tabel yang kakak-kakak isi semua seperti ini ya Kak. Nanti saya kirim itunya, linknya. Yang pertama nama kakak,
siapa, gerakannya nomor berapa, kemudian denyut nadi awal itu berapa, kemudian denyut nadi akhir itu berapa. Oke. Nah, ini pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai. Catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Keempat, gerakan silang dengan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Oke, seperti ini bentuk. Ini kakak-kakak lihat. Ini boleh kakak-kakak foto supaya nanti pas kita bagi room kakak bisa ingat mana gerakan kakak yang kakak suka. Satu orang aja boleh share di apa? Share di grup kelasnya. Ini saya kirim ya. Saya kirim link Google-nya tadi untuk ngisi denyut nadi kakak-kakak. Tuh, jaringannya oke. Oke, sebentar saya bagi kelompoknya. Ini yang hadir berapa orang ya nih? Saya cek dulu. 10 orang kayaknya, Kak. 10 orang ya? 10 orang kayaknya. 6 orang lah, Kak Risma join belum? Berapa? 6 orang ya? 1. Oh iya. 10 orang. Oke, kita bagi 10 berarti 5. Pas lah 5. 5 kelompok. Lima. Nanti kakak lakukan gerakannya sebanyak 2 kali 8 ya kak, gerakannya. Oke, silahkan.
Kak, izin Kak. Iya Kak Deni. Ini tadi karena kami Kak ada ngurus anak sebentar di ngapakan, jadi kurang fokus Kak. Maksud dari tugas kelompok ini nih, kita awalnya mengapakan denyut nadi kita dulu sebelum mengadakan latihan. Udah gitu Kak, latihan bentuk latihannya satu aja atau berapa option tadi itu? Ada 5 atau berapa semua dilakukan gimana Kak? Iya, kan ada 5, pilih salah satu aja Kak. Salah satu aja, mana yang apa? Iya. Oke. Habis itu Kak? Ya. Habis itu nanti Kakak isi di yang saya kirim tadi. Oh ada Kakak kirim. Ada di grup ya, saya kirim tadi. Ya? Situ Oke, baru Kak ya, kami tengok dulu Kak. Oke. Ya, berarti gabung ya. Kak, kami coba lah Kak ya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak Anggi izin bertanya Kak. Iya Kak Wanur, gimana? Ini kan denyut nadi awalnya dihitung dulu kan Kak sebelum melakukan gerakan pilihan. Iya. Nah itu ngitungnya manual aja berarti Kak pakai tangan Kak? Betul, iya. Berarti diisi di link yang Kakak kirim itu ya? Iya, yang saya kirim itu Kak. Itu untuk waktunya tuh Kak, hitungan ininya gimana? Denyut nadi awalnya itu ada waktu 1 menit atau berapa menit? Kalau gerakan ini kan 2 kali 8 kan? Iya betul, 30 detik aja Kak. Oh 30 detik ya Kak? Iya. Terima kasih Kak. Kak izin lagi nih Kak. Siapa teman kami nih Kak? Kami kok sendiri bergabung di blackout pertama itu Kak. Kak Deni sendiri ya? Oke, saya cek lagi ya. Oke, sebentar.
Kak Denny tadi kan nggak ada pasangannya, Kakak lakukan gerakan sendiri aja, Kak. Nanti Kakak hitung sendiri. Ya, Kak Denny? Kak, gerakannya yang pada gambar yang Kakak apakan ini, Kak? Kami belum. Iya, Kakak pilih salah satu aja. Maksudnya membungkuk 1, 2, 3, 4, 5 satu aja membungkuk aja atau jalan tempat aja itu gimana, Iya. Kak? Kakak pilih salah satu gerakan yang Kakak mau. Nanti sebelumnya Kakak tulis denyut nadi Kakak berapa sebelum melakukan gerakan sama sesudah melakukan gerakan. Itu aja, Kak. Pilih aja 5 itu salah satunya. Asli aku tak fokus kok di depan tuh. Aktor yang kakak gabung kemarin tuh yang bawahnya itu isinya Oh, pramuka. Mati pula HP ini.
Oke, kakak waktunya udah habis ya. Oke, kakak semua tadi sudah melakukan gerakan yang kakak pilih sendiri. Sekarang ini yang sudah mengisi baru berapa orang nih? 3. Kak Diki tadi sama siapa pasangannya, Kak? Halo, Kak Diki? Bu Saryanti, Kak. Oke, Kak Diki sama Kak Saryantin yang baru ngisi. Tadi Kak Diki gerakan 2 ya? Apa tadi Kak gerakan 2, Kak? Melakukan ini ya? Jumping jack, Kak. Oke, mantap. Kemudian Kak Sari melakukan gerakan keempat. Gerakan keempat, gerakan apa tuh Kak Sari? Oh, ini. Menyentuh ujung kaki dengan bersilang, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Sini udah diisi juga. Kak Eben sama siapa tadi Kak Eben ya? Lo gerakan nomor 2 lari di tempat ya Kak Eben. Oke. Untuk yang lain nanti menyusul ya, diisi ya Kak ya. Gerakan yang lainnya. Di sini udah ada tuh denyut nadi awal Kak Diki 64, oke, denyut nadi akhir 98. Kak Saryanti di awal 70, di akhir 99. Oke. Kak Eben di awal 62, di akhir 94, melakukan gerakan lari di tempat. Untuk kakak-kakak yang lain nanti menyusul saja ya Kak. Diisi aja itunya. Karena kita mengingat waktu juga nih, takutnya nggak semua materi kita bahas. Oke kakak-kakak, di sini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Oke, jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Nah, seperti yang tadi Kak. Coba Kakak tulis di room chat-nya aja. Silakan Kakak tulis di room chat-nya. Jenis-jenis pembelajaran apa? Silakan Kak ditulis di room chat aja. Oke, nah ini kakak perhatikan semua ada 9 jenis-jenis pembelajaran student center learning. Yang pertama yaitu small group discussion atau contohnya seperti diskusi grup kecil. Yang kedua role play dan simulation yang tadi sudah kita praktekkan sama-sama, yaitu
bermain peran ya Kak, pembelajaran bermain peran. Yang ketiga yaitu pembelajaran discovery atau discovery learning. Yang keempat ini self-directed learning atau pembelajaran langsung. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran kooperatif. Yang keenam, pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedelapan, pembelajaran kolaborasi, dan yang kesembilan, pembelajaran berbasis proyek. Nah, PJDL seperti apa Kak? Kira-kira seperti jenis pembelajaran SCL. Oke, berikut karakteristik bidang usia yang sesuai. Nah, karakteristik atau aktivitas yang pertama, berjalan, berlari, melangkah, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Nah, itu termasuk ke dalam bidang apa? Bidang jasmani, usianya dari umur berapa? 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini termasuk dalam bidang apa? Bidang sosial. Di umur berapa anak-anak ini dapat melakukan hal seperti ini? Kira-kira di umur 5 sampai 6 tahun. Kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, ini termasuk dalam bidang emosional. Kira-kira anak-anak yang seperti ini di umur berapa gitu kan? Di umur 6 sampai 12 tahun. Yang terakhir yaitu anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini biasanya ke mental ya kakak-kakak semua. Di usia berapa anak-anak ini dapat mengatasi hal-hal seperti ini? Biasanya di usia 12 sampai 18 tahun mereka bisa mengontrol dan memahami emosi mereka. Oke, selanjutnya. Oke, coba kita sama-sama diskusi ya, Kak. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan, Kak-kakak ada yang mau raise hand? Kita sama-sama diskusi aja yuk. Silakan Kak, siapa yang mau raise hand? Atau ditulis di room chat nggak apa-apa. Jadi saya nanti bisa melihat jawaban kakak-kakak semua gitu. Kak Romi atau Kak Romi nih memaparkan pentingnya mengetahui.
Sudah ada belum yang nulis di room chat-nya? Belum nih, belum ada yang nulis di room chat-nya. Oke, Kak Sari. Dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan membantu peserta didik dalam meningkatkan potensinya dalam pembelajaran. Sip. Oke. Oke, ada lagi? Kakak? Oke, kita lanjut ya, Kak. Oh, ada lagi nih, memudahkan proses mengajar. Tap kayak Nah, ini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya kakak yang seperti sudah kita bahas tadi. Oke. Selanjutnya pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, sekarang kakak lihat pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Nah, tapi di sini juga kita tidak boleh sepenuhnya menyerahkan ke anak-anak ya kakak. Seperti asesmen, kita tidak mungkin menyerahkan itu ke anak-anak. Jadi kita juga harus mengontrol gitu, bagaimana supaya jalannya proses pembelajaran ini tidak tergantung kemauan anak saja gitu. Nanti jadinya kan tidak rancu ya kakak, tidak nyambung gitu dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian kita batasi juga agar tidak mulai menyebar kemana-mana, misalnya materinya apa, nanti yang dilakukan anak apa gitu kan. Kita juga harus sama-sama mengamati bagaimana proses pembelajaran PJOK yang kita lakukan itu. Nah, seperti misalnya nih kita menentukan materinya apa, bola basket. Nah, kemudian asesmennya beda pula nanti. Nah, jadi
Suaranya apa nih Kak? Kak Risna, suaranya ke laur. Kak Risna, suara saya jelas nggak Kakak? Jauh ya? Di sayanya jelas, Kak. Oh iya ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi produk. Oh, di Kak Risna belum keluar ya suara saya ya? Jaringan mungkin Kak Risna? Oh, kadang beginilah kalau kita Zoom ya kakak-kakak. Kendalanya kalau nggak di suara atau mati sendiri. Oke, kenapa ya suara saya nggak didengar di tempat Kak Risna ya? Kak Risna pakai itu nggak? Zoom-nya pakai HP atau pakai laptop? Coba Kak Romi konfirmasi sama Kak Risna. Mungkin speakernya yang rusak atau jaringan gitu. Oke, lanjut Oke, ya Kak. kakak-kakak. Diferensiasi produk yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, diferensiasi konten ini kayak kita memanfaatkan visual ya kakak-kakak, seperti dari internet. Nanti kita putar videonya, contoh kayak seperti di berbagai sekolah kemungkinan fasilitasnya aset yang kemarin itu kita bahas tidak sepenuhnya lengkap gitu. Jadi contohnya seperti lapangan, yang seperti Kak Iwan tadi juga bahas, lapangannya seperti ini tidak mungkin kita paksakan untuk melakukan praktek yang maksudnya tuh yang memang benar-benar melakukan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti contohnya tidak ada lapangan basket atau tidak ada matras. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu seperti kita ya sudah kita lihat dari YouTube saja ya nak, cara melakukannya seperti ini gitu. Atau nanti anak-anak bisa kita printkan kayak poster gitu, poster-poster contoh-contoh senam lantai seperti apa, contoh-contoh gerakan-gerakan melakukan voli atau melakukan sepak bola itu seperti apa. Jadi anak-anak itu tidak cuman seperti menghayal gitu, Kak. Jadi kita memang memang menyambung ya, Kak, sama pembelajaran kita yang kemarin aset, refleksi. Nah, masuk ke materi ini memang sangat-sangat nyambung untuk, kita praktekkan di sekolah bagaimana proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, coba sekarang, saya mau dengar nih dari Kakak-kakak, kira-kira yang sudah Kakak lakukan gitu. Pembelajaran konten ini yang sudah Kakak saya rasa Kakak-kakak semua sudah banyak melakukan ya, Kak? Kayak memberikan visual gitu kepada anak-anak. Coba saya mau denger lah dari Kakak-kakak. Silahkan yang mau raise hand, ayo.
Silakan kakak. Yang mau resen, Kak Sari atau Kak Romi, Kak Wan, atau yang lain boleh. Seperti apa gitu, kakak-kakak? Yang sudah saja, yang sudah berjalan gitu, Kak. Masih pagi nih, kok lemes ya? Kenapa ya? Yuk Kak Denny. Izin Kak. Mungkin Ya. kan kalau Zoom pagi pas jam mengajar nih, saya memang agak kurang konsentrasi Kak, jujur Kak. Kalau yang pas jam 2 itu kan pas nggak mengajar. Jadi pikiran kami memang berbagi gitu Kak. Yang kami piket, yang tadi ada anak bermasalah kena apa itu. Jadi kan kami ikut tanggung jawab piket gitu kan Kak. Jadi memang jujur kurang konsentrasi pada apa ini. Tapi tetap saya akan mencoba. Apa tadi pertanyaannya Kak ya? Soal di apa tadi itu? Kalau pengalaman kami pengalaman kami mengajar itu yang paling utama dilihat dari modul ajarnya ya Kak ya. Dari modul ajarnya itu kan sudah terlihat ada langkah-langkah pembelajaran apa-apa aja yang harus kita lakukan pada proses pembelajaran yang berlangsung. Makanya kita diperlukan modul ajar, itu yang pertama. Tapi ya mungkin nggak ada dusta lah bagi kami sendiri lah sebagai guru olahraga ya Kak. Jarang yang berfokus pada modul ajarnya itu. Cuma di langkah modul ajar itu kan pertama memang mengucapkan salam, yang setelah itu mengabsen siswa, berdoa mengabsen siswa, itu sebagaimana rutinitas kita ya Kak yang kita lakukan pada pembelajaran awal. Setelah itu Kak, kalau kami ya Kak, kami tampilkan misalnya video pembelajaran. Pembelajaran itu misalnya kami ambil misalnya materinya mengenai senam lantai ya Kak ya. Kami tampilkan video pembelajaran di senam lantai ini. Sebelum kami dapatkan tuh kami sudah membagi kelompok Kak, bagi kelompok, di mana dibagi kelompok itu setelah dibagi kelompok, selanjutnya kami tampilkan video pembelajaran. Di video pembelajaran itu kami tampilkan video pembelajaran itu kesalahan-kesalahan saat melakukan senam lantai, misalnya kan kayak gitu kan Kak. Anak mengamati lah dari video pembelajaran tersebut. Setelah anak mengamati video pembelajaran tersebut, ada pertanyaan yang kami kasih itu ke anak gitu kan Kak. Dari anak itu anak ditulis, setelah itu anak menjawab lah langsung kalau bisa dijawab gitu kan Kak dari pertanyaan kan itu. Setelah itu kami tampilkan juga video pembelajaran yang benar. Yang benar. Jadi setelah itu anak diskusi, tahu lah mana yang salah mana benar kan. Jadi kalau salah seperti ini, kalau yang benar kayak gini ya. Jadi setelah itu anak pemanasan, setelah pemanasan di sinilah sebenarnya kesalahan kami kan Kak. Kami sebenarnya tahu kami salah sendiri. Kami membantu anak gitu. Seharusnya kalau anak biar aja gitu melakukan sendirian. Tapi ini anak kami bantu gitu kan Kak. Kalau anak kami karena apa? Takut mungkin kami kena cedera anak yang nggak bisa apa gitu kan. Jadi kami bantu anak itu dibimbing dengan gini, seharusnya tidak lakukan aja sendiri. Kawannya ngamati, kenapa dia kok bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan gitu. Yang benar kan seharusnya jalannya lurus gitu kan. Dari sebenarnya anak melakukan kesalahan dia itu, coba perhatikan kalau tadi video belajar yang benar. Lakukan yang benar, tangannya harus ditekuk bersamaan. Nah, misalnya gitu kan, ganduknya lengket ke dada, kan kayak gitu kan. Mungkin karena anak melakukan tangannya sebelah yang ditekuk, sebelah lurus kan pasti arahnya nggak lurus, nah kayak gitu, nggak lurus ya.
Nah, dari situlah Kak, dari soalnya ketampikan video yang salah, anak bisa bisa membuat dari kesalahan itu, anak bisa membuat jadi ada menghasilkan gerakan yang benar kayak gitu tuh Kak. Yang benar. Nah, dari situ Oke, Kak. itulah Kak Pak kami Kak. Iya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Deni Kusala. Mantap jawabannya dan pemahamannya luar biasa ya Kak Deni ya. Mengenai ini sudah sangat baik. Oke. Selanjutnya Kak Sari resen tadi. Oke, silakan Kak, sampaikan. Oke Kak, setelah yang saya baca di modul, diferensiasi konten itu ada 2. Intratext dan intertext. Jadi yang intra ini dalam tugas yang sama, misalnya kita memberi tugas yang sama. Baru yang intertext itu yang kayak Kakak kasih ke kami tadi. Tujuannya untuk mengetahui diri tadi, tapi kita memilih gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sering kami lakukan yang intra yang semua harus melakukan satu sama semua tugasnya gitu. Jadi yang sering kami lakukan yang sering saya lakukan di sekolah cuma masih intra, belum inter yang Kakak lakukan sama kami tadi gitu Kak. Oke Kak Sari, terima kasih. Ini sudah sangat bagus ya Kak. Oke. Pemahamannya sudah bagus, kemudian itulah tujuan kita diskusi ya Kak, supaya kita sama-sama tahu kan bagaimana strategi dan proses-proses pembelajaran kita, seperti yang Kak Deni tadi juga sampaikan. Kadang kita emang panik duluan ya Kak, kita tidak percaya gitu ke anak gitu. Saya sendirilah yang mengalami, kadang sebenarnya anak itu mereka bisa gitu, cuman karena kita tuh takut mengambil resiko tadi, jadi seolah-olah kita ya udahlah saya bantu saja, saya daripada nanti anak-anak ini kenapa-kenapa atau apa, boleh sebenarnya kita seperti tadi yang Kak Rizwan juga sampaikan, tidak bisa sepenuhnya anak-anak itu kita lepas, benar. Apalagi untuk konteksnya anak SD ya Kakak-kakak semua. Jadi kita boleh mengamati, mendampingi, tapi tidak sepenuhnya kita membantu mereka gitu. Apalagi kalau misalnya melakukan hal sepertinya PJOK yang paling resikonya besar mungkin senam lantai ya Kak. Seperti itulah, seperti Kak Deni tadi sampaikan, kita sudah takut di awal gitu, kitanya ya udahlah daripada ada kenapa-kenapa, padahal anak-anak kita tuh saya rasa anak-anak yang luar biasa gitu dalam melakukan, apalagi di pelajaran PJOK mereka tuh sangat-sangat menyukai gitu pembelajaran PJOK. Jadi tinggal kita mengarahkan ya Kakak-kakak untuk kedepannya mudah-mudahan kita dapat melakukan dan mempraktikkan proses-proses pembelajaran apa saja yang buat anak itu lebih menarik, apa saja gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Nah, silakan ini Kakak tulis di room chat aja ya Kak ya. Nanti biar saya bacakan. Kendala kita apa gitu. Kira-kira seperti apa kendalanya gitu. Silakan Kakak tulis di room chat aja.
Ayo kakak-kakak silakan ditulis. Recording in progress. Gimana? Sudah ditulis? Belum ada nih yang nulis nih. Oke, kakak-kakak semua setelah sesi ini nanti kakak unggah hasil refleksinya. Jangan lupa ya kakak-kakak di modul 1.3 di LMS. Setelah ini nanti semuanya kakak-kakak sempetin buat buka LMS-nya. Kakak-kakak gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke, lanjut. Memahami pada akhir sesi hari ini, Bapak atau Ibu dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, diharapkan kakak-kakak semua setelah materi ini kita dapat memahami ya kakak-kakak apa saja dan bagaimana cara proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Supaya apa Kak? Supaya kita dalam melakukan pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik, supaya proses pembelajaran kita yang mungkin awalnya kita hanya monoton gitu kakak-kakak ya, dapat setelah ini semua kita dapat memperbaiki gitu, sama-sama belajar, sama-sama menerapkan bagaimana caranya kita menarik minat, bakat, dan membuat anak-anak itu menjadi lebih senang lagi gitu. Yang awalnya mungkin senang dan sekarang kita melakukan pembelajaran ini mereka lebih tertarik gitu, lebih oh iya ya Ibu nih seperti menanamkan rasa percaya gitu ya kakak-kakak pada murid-murid kita supaya juga mereka dapat bebas berekspresi, namun dalam hal ini kita tetap mengingatkan, tetap sesuai dengan modul dan prosedur kita saat mengajar, oke? Mungkin kakak-kakak semua hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita keempat ini, modul 1.3 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya, kakak-kakak mungkin ada yang mau disampaikan mengenai tugas atau hal-hal yang mengenai tentang pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, silakan boleh kakak-kakak.
Nanti sarannya sama-sama kita tampung, sama-sama kita diskusi di sini gitu. Kayak kemarin yang saya kirim untuk mengisi link itu, sudah Kakak isi semua, Kak? Link yang untuk, apa, pulsa itu. Kakak sudah mengisi semua belum? Sudah, Kak. Sudah? Udah, Kak. Sudah kan lagi nggak? Oke. Terima kasih. Heeh. Itu ada 2 kemarin kan, yang pertama itu salah, jadi isi yang kedua kemarin. Mana tahu saya ingatkan lagi ke Kakak ada yang belum mengisi, silahkan diisi. Karena banyak juga kemarin dari kelas lain yang mengisi kelas dan gelombangnya salah gitu. Aturan gelombang kedua mereka nulis gelombang 1 gitu. Jadi mana tahu bisa saya sampaikan nanti ke admin kelas. Siapa tahu Kakak lupa ngisi atau apa gitu. Sejauh ini aman semuanya? Aman nggak? Aman. Oke, makasih Kak Romi. Oke, Kakak. Mungkin pertemuan kita sampai sini dulu ya, Kak. Setelah ini Kakak bisa melanjutkan aktivitasnya. Setelah ini juga Kakak bisa melanjutkan LMS-nya. Nanti kalau ada yang kira-kira kurang dipahami atau mungkin kita menggunakan LMS itu masih bingung, bisa sama-sama nanti kita bahas di grup atau bisa chat pribadi ke saya juga nggak apa-apa, nanti saya balas. Oke, Kak Romi, silakan Kak, pimpin doa dulu Kak, untuk menutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya boleh foto dulu, coba on cam semua. Kalau bisa saya minta 5 ya Kak, karena untuk laporan saya minimal 5. Minimal 5 absen, oke. Coba on cam semua Kak. Silakan Kak Romi. Boleh mana? Kak Rahmat belum on cam ya? Masuk. Kita pertemuan 4 ya Kak, kalau bisa gini, jari 4 ya, supaya ingat kita pertemuan keberapa. Oke, yuk Kak Romi silakan dihitung. Bentar Kak. Laptopnya lagi bermasalah Kak. Aman. Iya, udah saya bantu Kak Romi. Oke. Boleh. Saya bantu. Laptopnya lagi masalah nih. Lagi baru 2. Oh, lagi masih 2 ya? Oh ya, oke. 5 ya, bebas. Oke, bebas. Lagi. Oke, yuk. 5 ya Kak, minimal, oke. Habis gaya lah ini kan. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya semuanya dalam keadaan sehat ya Kak. Tetap semangat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.